Hai, jumpa lagi dalam mata kuliah mikrobiologi lingkungan. Saya senang bisa berjumpa dengan kalian. Harapan saya di pertemuan yang keempat ini kita semua dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mikroba dalam lingkungan khusus, yaitu faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Kita akan membahas tentang faktor abiotik dan biotik. Dan kita juga akan membahas tentang mikroba lingkungan perairan, udara, dan tanah. Kali ini, faktor-faktor lingkungan abiotik yang akan kita bahas yaitu meliputi suhu, kandungan air, tekanan osmos, pH, ion dan listrik, radiasi, tegangan permukaan, dan tekanan hidrostatis. Kemudian faktor biotik meliputi interaksi populasi mikroba. Kita akan membahas tentang netralisme, komensalisme, sinergisme, sintropisme, kompetisi, amensalisme atau antagonisme, parasitisme, dan predasi. Dan akhir dari pertemuan ini kita akan mengadakan post-test. Dalam pertemuan ini kita akan melakukan diskusi kelompok. Selanjutnya saya akan membahas tentang materi yang keempat ini. Materi kali ini berbicara tentang mikroba dalam lingkungan khusus. Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba, baik faktor abiotik maupun faktor biotik. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang mikroba dalam lingkungan khusus, mikroba lingkungan perairan, udara, dan tanah. Yang kedua, mahasiswa menjelaskan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah mikroorganisme lingkungan perairan. Air merupakan bagian fluida yang sangat penting bagi kehidupan. Air juga merupakan bagian dari fungsi ekosistem yang tak tergantikan. Air dibutuhkan untuk keperluan domestik, pertanian, dan industri. Selain itu juga, air berfungsi sebagai pembersih alami. Setiap orang membutuhkan minimal 2,5 meter kubik air per hari. Bumi mengandung sekitar 325 juta kubik mil air yang meliputi 71% permukaan bumi, 97% air di bumi ini berupa air asin, dan 2,5% berupa air tawar, serta 0,77% tersedia untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Ada berbagai macam mikroba dalam air. Dalam air yang kita anggap jernih sampai air yang keadaannya sudah kotor atau tercemar, di dalamnya akan terkandung sejumlah kehidupan, yaitu misalnya yang berasal dari sumur biasa, sumur pompa, sumber mata air, dan sebagainya. Di dalamnya akan terdiri dari bakteri-bakteri dari beberapa kelompok, yaitu yang pertama, kelompok bakteri besi. Misalnya Crenotrix dan Sapierotilus yang mampu mengoksidasi senyawa fero menjadi feri. Akibat kehadirannya, air sering berubah warna kalau disimpan lama, yaitu akan berwarna kehitam-hitaman, kecoklat-coklatan, dan sebagainya. Kemudian kelompok yang kedua, kelompok bakteri belerang, antara lain Chromatium dan Thiobacillus, yang mampu mereduksi senyawa sulfat menjadi H2S.
Akibatnya, kalau air disimpan lama, maka akan tercium bau busuk seperti bau telur busuk. Kelompok yang ketiga adalah mikroalga. Misalnya yang termasuk mikroalga hijau, biru, dan kersik. Sehingga kalau air disimpan lama di dalamnya akan tampak jasad-jasad yang berwarna hijau, biru, ataupun kekuning-kuningan, tergantung kepada dominasi jasad-jasad tersebut serta lingkungan yang mempengaruhinya. Selain itu pula, ada jenis mikroorganisme yang hidup bebas di dalam air, yaitu plankton. Jenis plankton ini dibagi menjadi dua, yaitu fitoplankton berupa ganggang, jamur dan bakteri, dan zooplankton berupa protozoa, bermacam-macam larva, dan jenis copepoda. Air merupakan hal yang sangat vital, tetapi air kadang tercemar oleh bermacam-macam pencemaran, seperti bahan kimia, biologi, dan juga populasi fisik. Ada 3 pencemaran yang terjadi di badan air, yaitu yang pertama, pencemaran fisik. Pencemaran fisik terjadi bila bahan-bahan seperti tanah dan pasir yang membuat air jadi keruh. Bahan-bahan dari tumbuhan, adanya ganggang-ganggang biru hijau yang dapat menyebabkan blooming, yaitu pada keadaan nutrien yang terlalu banyak, seperti fosfat dan nitrat, sehingga menyebabkan eutrofikasi. Kedua, pencemaran kimia. Pencemaran ini terjadi oleh limbah bahan kimia organik maupun anorganik. Kemudian, yang ketiga, pencemaran biologik. Pencemaran biologik adalah adanya bahan pencemar seperti mikroorganisme yang masuk ke dalam perairan. Mikroorganisme yang masuk ke dalam perairan dapat berasal dari limbah manusia, makanan, dan juga processing hasil ternak daging atau limbah dari kedokteran. Kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu mikroorganisme lingkungan udara. Udara bukan merupakan habitat mikroorganisme. Sel-sel mikroorganisme berada dalam udara sebagai kontaminan bersama debu atau dengan tetesan ludah. Terutama spora-spora jamur banyak terdapat dalam udara. Mikroorganisme dapat digunakan sebagai indikator pencemaran udara. Ada bahan pencemar di udara, terutama karbon monoksida, sulfur, nitrogen oksida, dan hidrokarbon. Mikroorganisme yang banyak di udara adalah bakteri, jamur, atau kamir. Mikroba tersebut ada dalam bentuk vegetatif atau dalam bentuk generatif. Jenis-jenis mikroba tersebut antara lain bakteri, contohnya Bacillus, Staphylococcus, Streptococcus, Pseudomonas, dan Sarcina. Sedangkan jamur contohnya Aspergillus, Mucor, Rhizopus, Penicillium, dan Trichoderma. Kemudian kamir contohnya Candida, Saccharomyces, dan Phaeocomices. Berikutnya, yang ketiga mengenai mikroorganisme tanah. Tanah mengandung mineral, bahan organik, air maupun udara. Mineral di dalam tanah mempunyai bermacam-macam ukuran partikel, baik besar dan kecil. Mikroorganisme dalam tanah berperan penting dalam daur nitrogen dalam tanah. Jumlah bakteri dalam tanah adalah yang terbanyak. Sejumlah mikroba merupakan indikator dalam menentukan kualitas tanah. Mikroba dapat berperan sebagai agen peningkat pertumbuhan tanaman. Rhizobacteria merupakan agen penting dalam ekosistem tanah dan berperan meningkatkan pertumbuhan tanaman. Rhizobacteria adalah bakteri yang hidup di rhizosfer tanaman dan mengalami interaksi yang intensif dengan akar maupun tanah. Bakteri metanotrofik dalam tanah dalam keadaan anaerobik
akan menggunakan metan sebagai sumber karbon dan metan dioksidasi menjadi karbon dioksida. Banyak sekali fungi yang terdapat pada tanah dan berfungsi untuk mendegradasi bahan seperti lignin, selulosa, dan pektin. Protozoa pada tanah berfungsi sebagai keseimbangan ekosistem tanah.